Muktamar Mujahadah Asmaul Husna, tokoh agama, religi, HBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MKH TV yang dirahmati Allah di mana saja, selama 30 menit bersama Umi Al-Nasir dalam broadcast bersama tokoh-tokoh ulama MKH Kabupaten Cilacap dan tokoh-tokoh agama lain. Dan hari ini kita silaturahim langsung ke kediamannya Kiai Haji Imam Mosul, sarjana teknik, dan beliau adalah seorang sosok ketua MKH Khotib yang luar biasa. Dan nanti kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana pertemuan dengan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, senantiasa siap untuk berjuang untuk MKH. Amin. 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 Semakin maju, semakin jaya. Amin. Gini, Bah, terkait dengan Mujahadah Asmaul Husna, apakah nih mungkin pertemuannya dengan Abah Muklis Budin Afandi, Ketua MKH Kabupaten Cilacap, itu diawali dari tahun berapa, Bah? Terima kasih Bu Nyai Opi, Bang Jo, semuanya, dan pemirsa yang berbahagia. Secara kronologis kita diawali sekitar tahun 2017. Sekitar tahun 2017 lah, dimana setelah saya pulang haji bersama istri, tergerak sekali. Ternyata Mujahadah Asmaul Husna itu luar biasa bagi kita semuanya. Terus terang beliau sosok yang belum bisa tergantikan sampai saat ini Oleh siapapun, oleh ya. siapapun. Ya mudah-mudahan sih nanti ada muncul generasi berikutnya. Iya. Beliau sangat sayang kepada kita semuanya. Beliau sangat perhatian kepada kita semuanya. Beliau juga sangat juga sangat mengharapkan dengan kebahagiaan dan keberkahan kita semuanya. Luar biasa beliau, jasa beliau yang tidak bisa kita tandingi siapapun. Ya, oleh karena itu Allahumma yarham, semoga mereka berada di sisi Allah dalam keadaan diberikan kebaikan dan keberkahan. Kemudian saya selama berkomunikasi bergabung dengan beliau luar biasa. Beliau sangat luar biasa dan saya pun belum bisa mengikuti jejak beliau yang luar biasa. Apalagi jejak beliau sampai sekarang, saya senantiasa terus bagaimana untuk bisa menjadikan kita mampu untuk bisa seperti beliau yang luar biasa. Oleh karena itu saya hanya cuma berharap kepada jamaah Mujahadah Asmaul Husna, tetap semangat, jangan tinggalkan Asmaul Husna, karena disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Masjidah Asmaul Husna. Setiap saat, minimal setiap sholat untuk kita baca, karena dalam Al-Quran Allah juga menyajikan walillahil asmaul husna wad'uhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna. Insya Allah semua doa-doa kita terkabul. Jangan kecil hati dan jangan merasa bahwa doa kita belum. Suatu saat pasti ijabah dari doa kita. Masya Allah, tabarakallah, memang luar biasa kali bagi kita Abah Muklis Budin Afandi. Beliau sosok yang benar-benar menyayangi para jamaah pencinta Mujahadah Asmaul. Ini bah terkait dengan Khotib ya, Khotib Cilacap Kota. Sampai saat ini berapa sih jamaah dari MK? Pemirsa MKH yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Khotib khususnya di wilayah termasuk bagian dari Ciluk Legi, karena Khotib ini biasanya masuk ke Ciluk Legi, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan. Itu jamaahnya setiap kali mujahadah
Itu kurang lebih sekitar 2.500-an itu untuk pas lagi gabungan. Tapi kalau perlu kami, jadi jamaah yang ada kalau pas gabungan itu sekitar 2.500. Tetapi kita ketahui bahwa di Kotip sendiri itu mujahadah tidak ada hari tanpa tidak ada mujahadah. Jadi setiap ahad dari pasaran ya, kecuali Pahing ya, itu semuanya ada. Pertama mungkin kalau ahad Kliwon itu di Tritih dan Gumilir. Kalau ahad Manis itu Tritih Kulon sendiri dengan Mertasinga. Kemudian lagi ya, Pahing jelas itu di kabupaten. Kemudian ahad Pon itu Pon Manis. Nah itulah beberapa tempat, ada 5 pasaran pas. Jadi ada yang tidak ada ahad tanpa mujahadah. Semua ada mujahadah. Sampai kadang-kadang keluarga agak protes. Lah kapan kita untuk bisa acara-acara luar? Nah, inilah termasuk barangkali sesuatu yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan jamaah itu sudah melebihi dari intermezzo di luar. Masya Allah. Karena begitu dengan bertemunya kita dengan bersama sama jamaah, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Silaturahim terjalin. Masya Allah, luar biasa sekali terkait dengan MKH Kotip ya. Alhamdulillah Cilacap tiada hari, tiada ahad tanpa mujahadah. Bermujahadah Asmaul Husna, mengamalkan asma Allah yang terdiri dari 99 nama Allah. The power of mujahadah. Dan sekarang kita berbincang-bincang sedikit dengan keluarga beliau, family beliau, dan kita panggil istri beliau yaitu Bunyai Ufi Imam Usul. Tetap apa sini aja, Mbak. Pemirsa, hari ini bersama Bunyai Ufi Imam Usul. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tabarakallah. Ini bincang-bincang sedikit dengan beliau. Beliau adalah mendampingi Pak Yai Haji Imam Usul, sarjana teknik, dan awal dengan Bunyai Ufi Imam Usul. Dan mungkin kita akan sedikit bincang-bincang terkait the romance rumah tangga. Ini Bunyai pertama awal dengan ketemu Abah Imam Usul di mana gitu? Nah, ini banyak ceritanya. Mau cerita yang sebenarnya atau gimana? Sebenarnya dong, biar pemirsa tahu ya. Siap. Pada saat dulu itu kan beliaunya kebetulan dinas di BLK pada tahun 1984 kurang lebih. Nah, seperti itu 86. Nah, ketemunya itu kebetulan ini juga aktif di, meskipun beliaunya itu warga pendatang, tapi beliaunya aktif di kegiatan masjid, Masjid Nurul Huda. Beliaunya di Cilacap ya? Di Cilacap Utara, di masjidnya yang sekarang masjidnya Pak Kiai Dr. Andes Jamil Effendi. Nah, dulu itu saya masih SMP ya? SMP kelas 2 kurang lebihnya, itu beliaunya sudah menjadi pegawai, sudah menjadi PNS. Nah, kebetulan kalau sore saya juga ngaji di masjid. Nah, beliaunya juga ke masjid. Nah, disitulah kita ketemu di masjid, sering ketemu. Nah, pada saat itu ada CLBK gitu. Ada sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa terlupakan ya. Pada saat itu hujan deras di masjid. Dulu itu kan sumurnya masih timba ya, gitu, masih nimba. Nah, pada saat itu saya juga belum kenal sama beliaunya, karena saya paling jauh dengan apa namanya kalau ada remaja putra yang di situ itu saya paling tidak begitu akrab lah. Pokoknya saya menjaga diri, menjaga marwah ya intinya. Betul. Jadi saya memang pada saat itu nggak tahu ya, beliaunya itu pas wudhu di masjid tetapi kulahnya kan kosong, kepedukan ya di sumurnya itu. Nah, dia itu sambil membawa payung terus sambil nimba
ngisi kula itu kan kayak susah kayak gitu. Iya, Oh, yang karak-karak katanya gitu ya susah, susah ya. iya. Zaman dulu ya. Iya, terus saya pas butuh di situ nggak tahu. Terus kayak saya menawar ke sini payungnya tak pegangin kayak gitu loh. Ada rasa gimana gitu. Iya, padahal saya belum kenal. Hmm. Belum kenal. Tapi udah ada rasa. Terus dia ngisi kula, saya megang payungnya itu awal mulanya itu. Oke. Karena nah, terus setelah itu sini saya pegangkan payungnya seperti itu, beliaunya mau, terus dia ngisi kula, saya masih megang payung, tetapi pada saat itu dia terus wudhu, saya masih di sumur itu, di lokasi sumur, beliaunya sudah masuk ke masjid seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan di masjid itu kan kadang ada hari Minggu bersih, Minggu pagi bersih itu beliaunya juga datang, saya juga datang sebagai remaja masjid. Terus untuk selanjutnya biasanya tuh dia sering kirim salam, meskipun Pakai saya surat ya. Iya, nggak ada surat. nggak ada surat, paling pakai kirim salam dengan teman saya, kebetulan posnya itu di dekat rumahnya bersebelahan dengan teman saya. Saya itu SMP kelas 2. Iya. Kirim Beliaunya udah PNS. Iya. Beliaunya sudah PNS. Saya SMP kelas 2. Terus sering titip salam buat saya. Nah, diterima enggak? saya masih saat itu tidak tahu ya. Memang ada rasa sedikit ya, kagum ya. Karena masa sudah dewasa, sudah jadi pegawai, menyukai anak SMP. Iya, Kalau iya. dilihat dari sekarang itu kan anak SMP ya malah kayaknya daripada penampilannya lebih sekarang, karena sekarang kan musimnya ada skin kan dan lain sebagainya. Kalau dulu ya Masih apa imut-imut adanya. ya, Iya, betul. kayak desa gitu lah ya. iya betul. Terus SMP sampai SMA kelas 1 saya tunangan. Langsung tunangan gitu. Tunangan SMA-nya. SMA-nya. Setelah lulus saya SMA kelas 1 tunangan, karena kan tidak tahu dari SMP ke SMA masih, kalau istilah Jawa itu adalah cekuwiwi apa ya? Gak tahu pemirsa. Jawa itu kalau apa itu ya itu satu ya itu. Itu loh. Si Cibai. Nang Pandu itu aja. Ya. Itu ya. Maksudnya masih kecil pun sudah. Oke. Ya, kalau istilah Itu Jawa ya itu itu. cekuwiwi gitu. Satu. Satu aja Satu udah. aja. Nah, Yang lain. SMP sampai SMA tunangan. Dia nunggu sampai 5 tahun. Masya Allah, luar biasa. Tahun 91 kami menikah. Masya Allah. Kalau tidak salah tanggal 8 Desember 1991. Masih ingat ya Bu? Kat ya, kat. Masalah kisah rumah tangganya, kisah cintanya antara Bu Nyai Ufi, Imam Mosul dan Pak Yai Imam Mosul benar-benar luar biasa, dari timba turun ke hati. Apa bisa boleh ditiru tuh zaman anak-anak zaman now. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu kita, termasuk Bu Nyai Ufi, termasuk Kyai Haji Imam Mosul. Dan gini aku mau tanya dengan Abah Yai Imam Mosul, Bah, apa wis sandangi kecilik nih pandangan pertama ke Bu Nyai Imam Mosul? Apa wis dari kecil wis diliriknya atau pripun gitu loh? Satu syair dulu saya ingat ya, yang hujan Terus turun lagi. kita berlindung di bawah payung hitam, dan itu ya, Ya. itu peristiwa itu yang menjadi Ada lagu itu ya? Iya, Etikus Sendang ya? ya nggak tahu itu Rati apa ya, Purwasi. Rati Purwasi. Itu memang apa yang diceritakan benar. Saya itu dipayungi gitu, Pada saat fisik. tanpa minta kayak gitu. Loh, kok Dari hati ya? iya kok dipayungi gerimis-gerimis. Yang lucunya lagi, Hujan deras. payungnya tak ambil, tak tinggal. Tak tinggal, gitu. jadi tinggal Iya. di sumur. Iya. Dia udah Loh, masuk. aku ditinggal lagi. Iya. Saat itu belum pacaran. Tapi ada rasa benih-benih di hati nggak kira-kira? Belum Kenal ya belum kenal. orang lain. Justru saya akrab dengan teman-teman Iya, ibu. ibu ya. Teman-teman ibu sudah akrab. Kalau dengan ini Bunda Upi belum. Jaga jarak. Iya, dia sangat menjaga jarak dengan Iya, saya. pokoknya Iya. belum, bukan mahram Iya, ya. saya terus terang aktivitas di masjid ya, makanya ya. Ya mungkin ada istilah saling mengagumi lah ya. Ya, kagum. Ya, saya kagum dengan kepribadiannya. Kemudian juga dia juga kagum ya. Ingat saya pegawai Iya. gitu istilahnya. Iya. Dia PNS lagi kok mau gelem
ngersiki masjid, gelem beduli suket, Iya, dan oke. sebagainya. Saya memang begitu. Mhm. Iya. Karena apa? Untuk memberikan motivasi kepada yang lain agar jangan wika-wiki, kayak gitu. Artinya, ayo ini masjid harus kita rawat sama-sama. Bareng-bareng ya, Iya. harus Iya. istiqomah untuk Istiqomah, beribadah di iya. jalan Allah lah gitu ya. Ya, itu tadi ada istilah cekuwiwi itu karena apa? Tidak pernah dengan siapapun ya gitu. Iya. Ini istri saya tidak dengan siapapun. Oke. Ya. Dari awal pemirsa, luar biasa kisah cintanya pasangan dari Kiai Haji Mama Usul dan Punya Ivi. Tadi dibilang Cikuwiwi, nanti transit di Google bahasa Indonesia Jawanya Cikuwiwi, atau satu pasangan aja dari awal sampai akhir tiljanya ya. Pertama pacaran remaja SMP, pandangan pertama sama beliau sudah siap untuk menikah. Terus bagi Abah sendiri, apa sih makna rumah tangga untuk menjaga marwah? Sekarang kan banyak sekali pasangan-pasangan gampang putus itu, Bah. Bantal gampang sekali bercerai-berai, dan di era 2025 Cilacap nomor 1 terbesar perceraian. Bagi apa pesan buat generasi muda Indonesia agar pasangan mereka seperti panjenengan berdua gitu, Pak? Saya akui fenomena yang sangat mengerikan. Pasangan-pasangan baru beberapa tahun Udah. kemudian sebagai kunci mutlak sebagai rumah tangga, yaitu yang pertama adalah lihatlah sosok, kalau misalnya istri adalah sosok suami yang begitu setia. Suami pun begitu, lihatlah sosok istri yang begitu setia. Iya. Karena kita ketahui nantinya setelah kita tua, kalau kita punya anak, anak tidak mungkin terus kita bersama kita ya, terus. betul. Kita tetap kayak gitu. Kita tetap saling sayang. Bukan cinta yang muncul, tapi ketika kita sudah tua, sangat sayang, melas, ada istilah rasa melas sekali kayak gitu. Iya ya, mungkin gara-gara saya, dia apapun untuk saya, ya untuk suami kayak gitu. Ya, yang tadinya apapun saya nyuci sendiri, apa sendiri, semua hampir pekerjaan semua dilakukan istri. Tetapi saya tidak juga Membantu lah ya. seorang laki-laki, wah aku suami, bukan. Ya. Apapun pekerjaan itu istri yang ada di dapur, bahkan saya itu ikut turun tangan. Gitu. Satu Bisa visi tanya, ya. iya. Hatiku ya hatimu gitu ya, Pak ya. Iya, jadi tetaplah pada pasangannya masing-masing. Tetaplah kita setia pada pasangannya masing-masing. Insya Allah. Gitu. Dengan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bacalah terus setiap kita sholat untuk menguatkan diri kita masing-masing. Pasangan kita ya, intinya kayak gitu. Dan pesan yang berikutnya adalah dalam satu keluarga kita jangan berebut Ego. untuk ego, untuk berebut benar, tetapi berebut salah. Ya. Segeralah berebut salah. Saling Lebih memaafkan luar ya. biasa lagi seorang istri apabila entah salah atau tidak segera meminta maaf kepada suami. Amin, Itu yang menjadikan kekuatan dalam rumah tangga. Karena kekuatan rumah tangga ya gimana pun juga, di samping suami, istri juga menjadikan kekuatan benteng pertahanan yang luar biasa. Kenapa? Karena istri sangat. Alhamdulillah saya sama istri kalau kemanapun, walaupun jarak, jangankan jarak jauh, jangan dekat aja, kalau pergi tanpa ada menyusahkan, setelah banyak kondangan, ini kemana dan sebagainya, tanpa ada pendamping istri, saya seolah-olah ada sesuatu yang kurang ya sebenarnya kurang enjoy gitu. Tapi begitu ada istri di samping, entah pulang sampai jam berapa, kalau itu saya di samping saya ada istri, nggak mempermasalahkan jam berapa pulang sampai rumah jam berapa itu. Tapi kalau sudah di mana ketika saya pergi, pengennya pikirannya di rumah Terus gitu ya. Ya kadang-kadang mesti SMS, ibu sehat gitu. Saya sekarang Wajib ya. iya. Iya. Saya katakan salam, kemudian saya SMS-nya ibu sehat gitu. Komunikasi Ya, terus ya. hati-hati bapak. Iya, tidak henti komunikasi lewat tanda Oke. itu. Bahkan tengah malam pun itu tetap. Karena apa? Ya merasa bahwa saya kalau jauh dengan istri rasanya juga ada yang kurang gitu. Ya, Iya. oke. Saling melengkapi lah gitu. Oke. Maka sesuatu anugerah Allah, kita telah diberikan suatu pendamping, itu adalah usahakan dengan kemampuan
kita agar kita senantiasa kepada pasangan kita masing-masing harus benar-benar menjaga keutuhan rumah harus tangga. dijaga gitu. Karena nantinya Allah juga insya Allah akan mempertemukan kembali di surga Di yang surganya. Amin. Amin, amin, amin. Oke pemirsa MKH TV di mana saja yang dirahmati Allah, sangat luar biasa inspirasi terkait dengan rumah tangganya dan sangat benar-benar menginspirasi bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan dari sosok beliau Abah Kiai Haji Imam Mausul Sarjana Cadik dan Bunyi Ovi Imam Mausul menjadi contoh bagi kita agar kita selalu menjaga marwah rumah tangga kita, saling menjaga bagaimana kita agar sampai til jannah dan dipertemukan di akhiratnya Allah. Sosok laki-laki setia, istri setia, sampai kapanpun tidak akan tergoda oleh godaan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita ya. Itu adalah lelaki sejati dan istri sejati. Bila masih digoda, kita ingat pandangannya kayak punya Yufi, melihat pandangan dengan Pak Kiai Haji Imam Mausul, termasuk Pak Kiai Haji Imam Mausul melihat pandangannya punya Yufi yang hujan turun lagi Di bawah payung hitam. Ku berlindung basah tubuh ini luar biasa. Basah Masya diri Allah. ini. Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang payung hitam. Basah hati ini ya kan. Hati reporternya pengen juga seperti beliau, mudah-mudahan bisa seperti beliau. Amin. Dan selanjutnya kita nanti bermujahadah bersama-sama untuk mengenang Allah kita Romo Kiai Haji Muhammad. Mari kita bersama-sama bermujahadah. Alhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhirana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Wali ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ika husna ighfir lana dunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina kaffir 'anna sayyi'atina wastur 'ala 'uyubina wajbur 'ala nuqsanina warfa' darajatina وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا
halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sadana daiman hayatina ila khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran lil malmuna balligh maqasidana wa qdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai bincang-bincang selama 30 menit bersama Bu Nyai Ufi, Pak Yai Haji Mama Usul. Mudah-mudahan broadcast hari ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, bagi pasangan-pasangan muda Indonesia, dan selalu istiqomah dan selalu dawamkan asma Allah dan tetap beristiqomah dengan asmaul husna 1 kali setiap sholat, selama 5 kali sholat berasma sunnah. Terus berdoa panggil asma Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan, rahmat, dan jadi barokahnya mendapat barokahnya asma husna. Terima kasih Abah udah ngubak-ngubak kunjung di sini. Saya tak pamit undur diri. Terima kasih Abah, mudah-mudahan barokah. Saya benar Upi Al-Nasir, kameramen Johari Durrahman dari Cilacap, Kota Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.